Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi para sahabat holistik, agen distributor. Kita membahas wedang nih. Wedang sebagian sudah kita bahas. Nah, kita bahas yang belum, yaitu yang pertama, ini sangat terkenal sekali, kujamik. Kunyit dan jahe di mix. Namanya kujamik, sebenarnya kunyit dan jahe di mix. Ini kalau herba ini PVCC. Nah, kalau nanti bentuk wedang yang untuk seduhan, ini gula rempah, namanya kujaku. Isinya sama ini. Ini versi kerennya, versi agak murah yang di bawah pakai kujaku. Prinsipnya sama, rasanya hampir mirip-mirip lah. Itu ada perbedaan sedikit itu. Karena kalau ini kan gula pasir. Gula pasir biasanya energinya di atas, lebih panas. Tapi kalau kujaku gula apa? Kujaku itu pakainya gula merah. Kalau gula merah dia lebih lembab, nanti beda. Gitu. Ini apa? Kujamik ini untuk apa? Untuk menghangatkan area perut ke atas. Nah, kalau tipe-tipe panas ekses minum ini tidak enak biasanya. Di sini tidak enak, energinya terlalu besar. Terlalu panas ini. Maka ini cocok untuk masuk angin. Batuk, pilek masuk angin, sakit perut karena udara dingin, hawa dingin, karena angin dingin. Nah, versi ini nanti kita buat bentuk sasetnya. Seperti kayak antangin, seperti itulah. Itu izinnya sudah keluar, cuma kita yang belum itu. Untuk awet kan kalau cairan itu kan harus dicampur sama pengawet. Nah, ini saya lagi trial untuk pengawetnya itu bisa bertahan berapa lama gitu. Izin sudah keluar, tinggal itu terus sama saset kita lagi persiapan untuk itu. Nanti rasanya enak sekali. Dan bahannya hampir mirip sama ini, tapi kita kasih tambahan yang lebih meningkat. Nanti ke sasetan pakainya itu harganya lebih murah di sasetan itu, terus rasanya juga enak karena cair. Kelemahannya apa? Masalah keawetan. Nah, kalau kita bisa nyampe setahun 2 tahun itu insya Allah kita akan segera produksi itu dalam waktu yang dekat. Namanya nanti asprobabil. Jadi namanya kayak antangin itu, kayak antangin atau tolak angin semacam itu, namanya asprobabil. Itu warnanya jamu pekat, itu kuning, warna kunyit itu. Asprobabil. Apa asprobabil? Asprobabil artinya asma, bronkitis, batuk, dan pilek gitu. Nah, itu seperti itu. Kemudian kita masuk yang kedua, jailan. Nih, jailan itu ada berapa versi ya? Itu perbaikan jailan itu ada berapa? Ini sampai 5 kali perbaikan. Karena Kenapa seperti itu? Karena ini jahe merah plus ya, dengan rempah-rempah. Kalau biasa ini kan harganya sampai berapa nih? 11.000 kalau nggak salah. Satu sasetnya. Ini 55 atau 60. Kalau yang terbaru 60 kalau nggak salah gitu. Saya nggak hafal gitu. Yang lain bisa katakanlah bisa 2.000 satu saset, kita bisa 11.000. Apa yang membuat mahal? Kalau isinya sama, itu buat apa orang mengeluarkan harga mahal kalau isinya sama ya? Isinya sama itu buat apa orang bayar mahal? Kenapa? Banyak yang membuat produk seperti ini bagus, rasanya juga bagus. Nah, ini kalau yang ini adalah versi sebelumnya, tahun kemarin. Ini isinya antamik, jahe campur komposisi antamik. Namanya jahe antamik. Kalau sebelumnya namanya jahe pajero. Pajero isinya yellow antibody. Ini antamik. Antamik anti masuk angin dan migrain. Ini seperti itu. Nah, rasanya ya masih kayak jahe biasa. Cuma untuk ini apa? Untuk apa? Ini untuk ke migrain ya, masuk angin dan migrain ya, dominan ke sana.
Nah, ini bisa digunakan untuk seperti itu. Nah, nanti yang terbaru ini Jaila yang bukan, berbeda lagi. Saya melihat kasus kelembapan itu sangat tinggi, dominan. Dan jarang saya temui minuman yang menghilangkan kelembapan. Jadi selaput tebal, lembab, pada musim dingin kelembapannya itu tinggi. Hanya dari situ kemudian Jaila yang terakhir, namanya Jaila 2020, saya bikin Jaila yang untuk membuang kelembapan. Ternyata ketika saya kemarin baru nyoba, kemudian saya sampaikan, ketika saya minum rasanya kayak sekoteng, mirip sekoteng. Dan kalau kita minum itu kayak sekoteng, udah dari rasa bagus lah. Ini kayak sekoteng tapi paling sekoteng banget yang 2020. Yang kedua, perut itu jadi lega, perut itu jadi kempes, memang benar itu membuang lembab. Terus pinggang yang tadinya kaku-kaku karena kedinginan itu hilang. Kalau perut di sini nyaman, di belakangnya yang searah itu biasanya enak, nyaman. Kemudian hangatnya itu bisa bertahan dari, misalnya saya minum malam, bisa bertahan sampai pagi. Hangatnya, energinya dan sebagainya. Terus perut jadi lega. Itu seperti itu. Akhirnya itu jadi insya Allah itu fix akan kita produksi sebagai pengganti Jaila Antamid. Ini bagus untuk migrain dan masuk angin. Kalau itu kita arahkan ke pembuang lembab, karena tidak ada minuman yang membuang lembab, guys. Sementara saya belum memproduksi minuman yang membuat lembab ekses ya, lembab ekses. Nah, ini kita bikin minuman, salah satunya Bekatul Energi yang tadi kita jelaskan. Yang kedua dalam bentuk minuman jahe ini, Jaila yang 2020. Itu seperti itu. Kemudian kita masuk ke Dewani. Dewani ini sempat lumayan omsetnya bagus. Ini sebenarnya Dewani ini saya bikin minuman yang melancarkan darah, ingat ya, melancarkan darah dan membuang kolesterol tipe panas ekses. Tipe panas ekses. Kan ada orang yang sering suka kolesterolnya naik, hipertensi, terus darahnya stagnan. Lah ini Dewani. Ini untuk hipertensi, kolesterol banyak makan lah, makan yang enak-enak, terus dia kolesterol, terus dia ada stagnasi, mungkin takutnya nanti jadi stroke dan sebagainya. Nah, ini Dewani minumannya. Misalnya habis makan terus Anda nyeduh ini kemudian diminum, itu enak, nyaman. Itu. Makanya Dewani itu dari mana? Dewani itu semua bahan yang ada kata dewa, daun dewa, terus umbi dewa, terus mahkota dewa, terus satunya apa? Ada dewa itu, mahkota dewa, umbi dewa, terus satunya lagi ya. Daun dewa kan sudah satu paket. Kalau nggak salah itu Dewan Daru apa ya? Nah, itu dibuat jadi ini, terus dicampur temulawak. Nah, ini obat kolesterol tipe ekses, tubuhnya kuat, banyak makan, lambungnya kuat itu. Ini. Nah, kalau kemudian kolesterolnya ada tapi kaki-kakinya juga lemah, letih, lesu, nah ini dicampur aja sama madu bima atau urotang, itu bisa. Kalau enak ya ini diseduh campur 1 sendok madu bima. Wah, ini dapat semuanya ini. Kolesterol, kemudian pelancar darahnya bagus, kemudian urat otot jadi pegelinu. Dan kalau dicampur jadi pegelinu. Ini campur sama madu bima. Nah, ini kurma plus. Kurma plus ini dulu merupakan refleksi dari herbamah. Ini sifatnya dingin ya, mendinginkan darah, mendinginkan lambung. Ini isinya kan ada temulawak, pegagan, terus daun jombang, terus daun salam, kunyit. Ini jadikan satu, jadi dingin. Ini agak turun omsetnya karena kasus yang lidahnya merah sangat jarang.
Biasanya lidahnya merah tapi energinya lemah. Jadi dulu sempat merajai ketika kasusnya lagi banyak lidah merah kena mah. Itu paling enak pakai ini. Jadi antara Dewani sama ini dinginan ini. Ya, antara ini sama ini ada pegagannya barang gitu. Kalau ini ada penghangatnya ini, ada kayu manisnya. Itu sebagai penghangatnya. Nah, ini dingin semua. Jadi kalau hubungan, maka ini warnanya hijau. Ini agak warnanya agak dibuat kayak gini supaya menunjukkan ini dingin, tapi dinginnya kalah sama ini. Tuh, makanya ini lagi agak turun, makanya lagi saya pikirkan apakah ini nanti ada perubahan supaya bisa mendongkrak, karena kasus yang di lapangan itu yang dingin murni itu sangat jarang itu. Ya sekarang loh, kalau zaman dulu mungkin banyak sekali. Nah, kemudian ini power tank. Power tank sudah saya singgung di masalah kopi ya. Ini isinya kopi silat, tapi dalam bentuk seduh. Kalau herba ini namanya macomen. Macomen. Jadi energi ke ginjal, jadi menguatkan energi ginjal untuk urusan reproduksi, untuk urusan kekuatan, ketahanan, keras. Kemudian ada ramuan nahan sperma, biasanya untuk ejakulasi dini. Nahan sperma tidak mudah keluar. Nah, ini untuk ejakulasi dini. Kemudian menambah sperma. Tadi menahan sperma, terus ada bahan yang menambah sperma. Jadi isinya ramuan penguat, menambah sperma dan menahan sperma tidak ini. Maka ini bisa untuk editansil, tipe defisien, editansil. Kemudian untuk sperma yang lemah, mudah patah, pergerakannya lambat, ini pakai ini. Nah, ini Nampulaga termasuk yang pertama dibuat. Ini sama ini, nih, tiga ini adalah zaman dulu the best ini, tiga ini. Ini masih the best ini, Kujamik ini. Nah, sama Nampulaga ini. Nampulaga ini tonik triang. Isinya sama persis dengan tonik triang. Ini fungsinya, ini tonik triang hampir mirip walaupun agak beda komposisinya dengan apa namanya Pulyok. Nah, Nampulaga ini banyak dipakai pada kasus rematik, tapi disertai jadi bawah dingin, tapi di atas itu panas ekses. Kesini dari pikiran, otak, kemudian dari liver, jantung itu panas ekses. Tapi ginjal, limpa, arah bagian bawah itu dingin. Jadi ini prinsipnya atas didinginkan, bawah dihangatkan. Jadi ketemu di tengah. Makanya kalau minum ini yang nyaman itu di otak. Badannya jadi hangat, tidak mudah masuk angin, tapi otaknya jadi adem, jadi tenang. Ada beberapa orang yang zaman dulu ketika energi ke atas kurang, maka oksigen darah itu tidak nyampe ke otak dengan cepat. Maka yang terjadi dia mudah pingsan. Lagi jalan tahu-tahu pingsan. Atau mudah sekali dia pingsan. Atau yang kedua, dia pusingnya karena darah energi tidak naik ke sini. Sehingga pusing itu bertahun-tahun, sampai 1 tahun, 2 tahun. Kalau pusing sampai pengen bentur-benturkan di tembok. Saking pusingnya. Jadi pusingnya itu kayak kosong, kayak apa gitu, nggak enak sekali. Nah, lidahnya tapi pucat. Nah, minum ini alhamdulillah, minum dua box ini alhamdulillah bagus. Kemudian ada lagi yang sulit tidur. Sudah sulit tidur, 3 bulan nggak bisa tidur, lidahnya pucat. Saya kasih ini baru 1 saset malamnya bisa tidur. Tuh. Terus yang kedua, kalau stres, ini langganan saya kalau stres saking mikirnya banyak, tidak bisa, jadi pengen mikir tapi tidak mampu dilontarkan pikiran itu. Misalnya saya mikirkan sesuatu, besok itu baru diutarakan. Nah, nunggu besok itu ini penuh. Itu malam nggak bisa tidur, terus megap-megap, dikasih apa-apa nggak enak karena stres. Begitu minum ini, otak itu kayak dibuka, pleng, kayak dibuka, plek. Jadi tenang, terus napas jadi teratur, kemudian pikiran jadi santai, terus bisa tidur. Ini Nampulaga. Ini
kejadian yang tidak terduga. Nah, ini Napulaga juga sering dipakai pada orang yang sulit tidur. Kalau tidur sesak napas, terus kalau masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi itu megap-megap. Karena apa, energinya lemah. Ini pakainya ini. Ini testimoni-testimoni yang muncul. Terus gangguan pinggang, rematik itu sudah banyak sekali yang memberikan testimoni. Maka ini 15 tahun ini. Ini 15 tahun ini. Sudah diproduksi selama 15 tahun dengan dus yang berubah 2 kali kalau nggak salah. Ini 3 kali berubah dusnya. Menyesuaikan dengan izin. Nah, makanya Napulaga. Ini di perut enak, kemudian lega, kemudian yang suka kembung, jadi kembung kentutnya susah. Jadi mudah sekali perutnya kembung, masuk angin. Terus kalau kentut susah, hanya kayak naik ke sini, turun lagi, naik ke sini, wah rasanya nggak enak. 2 hari, kadang sampai 2 hari perutnya nyaman, baru bisa kentut, sembuh. Aslinya stagnasi di perut, sehingga kentut tidak bisa keluar, itu bisa 2 hari, itu sudah susah banget. Dulu saya pernah kasus kayak gitu karena sering makan yang lembab dingin, terus sering naik motor, mijat keliling, hanya capek, lelah, kena angin. Nah, sejak munculnya produk ini, dulu kan bentuknya kapsul tonic triang, alhamdulillah hilang semuanya. Nah, ini bisa digunakan dan banyak testimoni yang lagi, maka teman-teman diminta untuk memberikan ulasannya. Kemudian ini beras merah, ini komposisinya persis sama dengan ada modifikasi sedikit, persis sama dengan diare musim dingin. Jadi ramuan diare musim dingin, namanya beras merah plus. Ini awalnya ketika saya melihat di sebuah buku tentang kisah menjaga perut di musim dingin, yaitu beras merah disangrai, kemudian dimasukkan ke toples. Jadi beras merah direndam semalam, kemudian dia sudah mekar, besoknya ditiriskan, kemudian disangrai, ya, disangrai, kemudian disimpan di toples. Kemudian kalau mau minum, ambil 1 sendok ditambah sama jahe segar yang dipotong-potong, kemudian diseduh atau direbus bersama. Nah, itu untuk menjaga perut itu dari kembung, masuk angin dan sebagainya. Nah, kemudian ini saya buat. Nah, ternyata kasus diare itu banyak, maka saya ambil beras merah plus jahe, dicampur ini sama pala, buah pala. Buah pala itu ternyata apa? Pala itu ternyata apa? Anti diare. Orang tidak tahu pala itu hanya sebagai penenang untuk tidur, ternyata dia anti diare. Kemudian saya campur ramuan-ramuan yang bisa meredakan diare karena angin dingin, salah makan yang kecut, yang pedas itu, kemudian diare. Diarenya bukan disentri ya, diarenya bukan disentri, ingat. Tapi diare karena kedinginan, bentuk diarenya pecah-pecah, tidak berbentuk, terus perutnya mulas melilit. Nah, ini minum ini, alhamdulillah banyak sekali yang sembuh. Kalau herbanya diare musim dingin, biasanya kalau saya di mobil, di tas, selalu ada itu untuk menghadapi kasus melilit atau kolik, ya, kolik karena kedinginan, itu pakai itu. Nah, saya bikin seduhan supaya apa? Enak, ini rasanya enak. Jadi ketika diseduh rasanya enak, tapi bisa untuk diare. Biasanya kalau jamu kan nggak enak, pahit dan sebagainya. Ini jamunya enak-enak semua itu. Ini saya spesialis jamu enak lah. Daripada jamu pahitan, sudah banyak yang bikin pahitan. Kalau hidup kita pahit terus kan juga hidup kita jadi tidak berwarna. Jadi pahit hanya apa? Kehidupan pahit kan gagal maning son gitu. Itu makanya agak dikasih manis-manis supaya apa? Jadi semangat lah. Tuh, yang pahit ini lah, ini agak pahit dikit itu. Nah, kalau kehidupannya terlalu manis, akhirnya jadi panas ekses, nah butuh pahitan supaya dia tidak terlalu terbakar nantinya, terlalu sombong dan sebagainya. Maka perlu ada jatuh, harus kita di bawah. Nah, ini hangat manis. Insya Allah ini yang bisa saya sampaikan. Silakan Anda kasih testimoninya untuk dipahami teman-teman, untuk kita klasifikasi dari testimoni. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.